Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah ini, siapa saja, mau orang yang kenal Tuhan, mau orang nggak kenal Tuhan, mau orang benar atau mau orang yang hidupnya masih ngawur, prinsip ini akan berlaku ketika kita jalankan prinsip ini. Karena selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini prinsip yang terjadi. Ini berlaku kepada semua orang. Kalau kita menabur, kita pasti akan menuai. Menabur bukan hanya sekedar uang, menabur itu dalam segala hal. Tindakan, perilaku, sikap, perbuatan, doa, ucapan atau apapun juga. Pasti hukum ini akan berlaku. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Di Kejadian 8 ayat yang ke-22. Nah, hari ini saya mau banyak bicara tentang uang. Kalau saya ngomong tentang uang bukan berarti saya minta uangmu, tetapi ini saya berbicara tentang prinsip kerajaan Allah, supaya hidup kita ini mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Cara pandang kita diubah sesuai dengan sejalan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita mengalami hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Kita nggak akan bisa memberi makan orang miskin kalau hidup kita nggak berkelimpahan. Hidup kita nggak bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau hidup kita masih kekurangan dan minta-minta dan belas kasihan orang lain. Untuk makan aja kita minta belas kasihan kepada orang lain. Untuk melakukan ini dan itu kita hanya minta belas kasihan kepada orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Jangan alergi dengan kelimpahan. Jangan alergi dengan berkat Tuhan. Kalau kita nggak mau berkat, orang dunia mau berkat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau berkat itu dipegang oleh orang fasik, kalau berkat itu dipegang oleh orang-orang yang nggak kenal Tuhan, apa yang terjadi? Banyak rencana Tuhan tidak dikenapi. Saya percaya kalau orang Kristen itu ngerti hal ini, hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak Tuhan. Harusnya berkat menjadi bagian orang percaya. Karena Yesus datang untuk memberikan kehidupan dan kelimpahan, supaya kita bisa menikmati kelimpahan itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa, firman ini akan menguduskan hati kita dan menyucikan hati kita semakin hari semakin ngerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebab dari semua berkat yang Tuhan percayakan sama kita, itu ada bagian untuk orang-orang yang susah, untuk bagian orang-orang yang miskin. Bukan hanya untuk sekedar kepentingan kita, kepuasan dan hawa nafsu kita, tapi ada bagian yang harusnya kita bagi untuk orang-orang yang susah. Ada benih bagian yang untuk kita tabur, ada berkat untuk kita bagi orang yang susah dan berkekurangan, dan ada yang bagian yang untuk kita nikmati. Di Amsal 11 ayat yang ke-24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini menyebar harta itu bukan berarti dia foya-foya dihabiskan untuk kepentingannya sendiri, untuk kepuasannya sendiri. Menyebar harta ini artinya menabur. Menabur. Orang menabur untuk orang-orang susah. Barang siapa memberi kepada orang miskin, dia memiutangi Tuhan. Di Amsal 19 ayat ke-17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang-orang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah? Orang yang kekurangan, orang yang papa, orang yang nggak bisa makan, orang yang hidupnya susah. Karena nggak semua orang kan hidupnya berkelimpahan, ada orang yang susah. Kalau kita hidup berkelimpahan hari ini, artinya Tuhan punya maksud dan tujuan atas kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang panggilan kita kan menjadi berkat bagi banyak orang, supaya orang lain itu bisa menikmati berkat Tuhan melalui kehidupan kita. Kalau kita ini menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, kita itu memiutangi Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membalas kehidupan kita. Makanya ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada orang yang kikirnya luar biasa, selalu hitung-hitungan. Selalu hitung-hitungan sama orang. Wah, saya kerja capek-capek begini, nanti saya sisakan, saya cukupin gini, dan pelitnya bukan main. Bukan hidup berkelimpahan, tapi malah hidup pas-pasan. Nah, prinsip hidup saya sendiri, saya sudah sepakat dengan istri saya, dari semua berkat yang Tuhan percayakan sama kita, separuh dari berkat itu kita bagi untuk orang-orang yang berkekurangan. Kita mau bagi berkat itu untuk orang yang lebih membutuhkan.
Dan itu bukan berarti hidup kita nggak diberkati, tambah diberkati loh, tambah diberkati. More than enough. Hari ini kita hidup lebih daripada cukup. Kita menikmati semua berkat Tuhan. Nah, ini ternyata adalah prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah itu menabur, bukan meminta. Bukan hidup dengan belas kasihan kepada orang lain. Prinsip kerajaan Allah adalah memberi, maka kamu akan diberi. Waktu kita menabur benih, benih itu akan bertumbuh, dan bertumbuhnya itu akan, yang melipat gandakannya adalah Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu kikir. Jangan kikir. Semua penghasilan kamu simpan untuk dirimu sendiri. Nggak ada benih yang ditabur. Kalau nggak ada benih yang ditabur, ya ujungnya kamu akan susah sekali menuai kelimpahan di masa yang akan datang. Bagian kita kan hari ini melakukan kebenaran firman Tuhan. Di 2 Korintus 9 mulai ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau kita ingin menuainya banyak, ya kita akan menabur banyak. Kalau kita menabur benihnya 1 kuintal, pasti tuaiannya lebih di atas 1 kintal. Tapi kalau menabur benihnya sekilo, nggak mungkin dia menuai di atas puluhan kintal. Karena benihnya sedikit. Kalau benihnya sedikit, ya menuainya sedikit. Kalau benihnya banyak, ya pasti menuainya banyak. Ini hukum yang Tuhan tetapkan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini berlaku dalam segala hal, bukan hanya masalah memberi, bukan masalah keuangan, masalah doa, masalah penyembahan, masalah memberi hidup, masalah dalam hal apapun juga. Suatu hari kalau kita tabur, suatu hari kita akan tuai dalam segala hal. Bapak Ibu menabur apa? Menabur uangmu, kau akan tuai uang. Kau menabur baju, kau akan tuai baju. Kau menabur perkataan, kau akan tuai perkataan. Kau menabur doa, kau akan menerima mujizat dan hal yang ajaib yang datangnya dari Tuhan. Tergantung dari benih yang kita tabur hari ini. Kalau hari ini engkau lebih banyak menabur, suatu hari engkau akan menuai. Sebenarnya menjadi jaminan di masa krisis adalah janji Tuhan. Kalau kita ingin lewat dari masa krisis, kita ingin menikmati kelimpahan di masa krisis, hari ini adalah waktu-waktu engkau hidup dalam kelimpahan nabur. Suatu hari kau pasti menuai. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati ataupun paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita ini menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Kalau menabur banyak, juga akan menuai banyak. Tetapi kalau kita ini mau menabur, jangan juga dengan sedih hati karena dipaksa. Toh kalau dipaksa pun tanpa kerelaan, ya nggak ada gunanya, nggak sia-sia belaka. Tetapi prinsipnya, kalau engkau menabur sedikit, ya engkau akan menuai sedikit. Kalau engkau menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Perhatikan ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran untuk selamanya. Perhatikan ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Kalau Bapak Ibu ingin nabur, pasti Tuhan berkati kok. Ada benih, Tuhan siapkan benih itu. Kalau Tuhan siapkan benih dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Dari semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ada bagian di dalamnya adalah benih yang untuk ditabur, ada bagian yang untuk kita makan, dan bagian yang dilipat gandakannya adalah benih yang kita tabur tadi. Makanya kalau dari semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu akan dilipat gandakan. Kalau kita tahu menempatkannya, ini ada bagian yang benih yang harus kita tabur, ini ada bagian yang kita makan. Bagaimana mungkin kita akan menuai kalau benih itu kita makan semuanya? Makanya orang Kristen itu nggak boleh kikir, nggak boleh pelit. Kita Bayu jelaskan, orang kikir, orang pelit tidak masuk dalam kerajaan Allah. Artinya menabur itu bukan harus di gereja atau memberi sama pendeta loh. Beri kepada orang-orang di sekitarmu yang kekurangan. Belajar punya empati. Orang yang susah, mungkin saudaramu. Kalau perhatikan dulu keluargamu, di lingkungan keluargamu. Kalau keluargamu ada yang susah, tabur di sana. Mungkin siapalah lingkungan. Terutama orang tua itu diurusin dengan baik. Orang tua diberikan jatah tiap bulan. Kalau
berikan, cukupin mereka. Bagi orang tua yang sudah pensiun, cukupin, urusin mereka, perlakukan dengan baik, perlakukan dengan hormat. Di sisi lain, perhatikan orang sekitar keluargamu, saudara-saudaramu yang kekurangan, bantu mereka. Ajarin mereka juga, minta hikmat Tuhan ketika menabur. Jangan karena paksaan, percuma kalau kena paksaan. Jadi waktu kita menabur, kita memberi belas kasih kepada orang miskin, kita itu seperti memiutangi Tuhan. Kita seperti memiutangin Tuhan. Tuhan pasti punya hitung-hitungan sendiri atas kehidupan kita. Kita nggak perlu khawatir kok. Apa yang kita tabur suatu hari kita akan tuai. Dalam segala hal. Mau uang, mau perkataan, mau apapun juga. Kalau hari ini saya ngomong tentang persembahan, bukan berarti saya minta persembahan uangmu. Engkau bisa nabur di segala tempat. Tidak harus di gereja. Terutama orang di sekitar hidupmu nih. Kalau ada yang kekurangan, tabur buat mereka. Tabur benih itu buat orang-orang yang susah. Dari setiap rupiah yang Tuhan percayakan kepada hidup kita, ada bagian untuk orang-orang yang susah dan membutuhkan itu. Bapak Ibu, kalau kita mau menabur, nabur dengan sukacita, jangan karena paksaan. Kalau nabur dengan paksaan ya percuma, nggak jadi benih yang baik. Menabur itu dengan kerelaan hati. Tapi ada prinsip kerajaan Allah, kalau engkau menaburnya relanya sedikit, ya suatu hari kamu akan menuainya sedikit. Kalau kamu nabur banyak, ya tetap aja kamu akan menuai banyak. Tanya sama Tuhan. Kalau menabur uang, tanya sama Tuhan. Saya mau tabur di benih, di tanah yang seperti apa Tuhan? Itu. Apakah saya harus tabur ke gereja? Jangan tabur ke gereja kalau orang tuamu kekurangan. Saudaramu melarat miskin, gak bisa makan, tapi kamu beri persembahan ke gereja. Urusin dulu keluargamu. Urusin dulu orang tuamu. Perlakukan mereka dengan layak, cukup semua kebutuhan mereka. Baru engkau bisa memberkatin ke gereja atau memberkatin orang lain. Perhatikan dulu orang tua. Itu penting sekali. Bapak Ibu, kita ini hidup hari ini, kita harus benar-benar berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang menikmatin berkat Tuhan, hidup dalam kelimpahan dan anugerah serta kasih setia Tuhan. Tapi kalau hidup kita ini kikirnya bukan main, hitung-hitungan. Apa yang kita tabur, suatu hari kita akan tuai. Bahkan hidup kita hari ini adalah hasil dari apa yang pernah kita tabur di masa lalu. Dalam segala hal. Mau semua berkat, semua hikmat, pengertian, pengetahuan, pertemanan, sahabat, atau apapun juga dalam segala hal. Apa yang kita alami hari ini adalah hasil dari apa yang pernah kita tabur di masa lalu. Kalau kita nih setiap hari belajar menabur sesuatu yang kudus, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Semakin hari, semakin hidup kita akan menikmatin semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita ini memiliki kemurahan hati yang murah sekali, Tuhan tuh tidak akan pernah tinggalkan hidupmu. Kalau engkau porit dan kikir, ya kamu akan menuai dari apa yang kamu lakukan dan kamu tabur hari ini. Belajar memberi, menabur benih. Suatu hari engkau akan menikmatin semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu. Amin. Sekarang tutup matamu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerahmu, buat kasih setiamu, buat firmanmu. Kami materikan dengan darah domba Allah. Biar firman ini nempel dalam hati kami, semakin hari semakin membuat hati kami mengerti prinsip kerajaan Allah, bahwa kami akan menjadi orang yang memberkatin banyak orang. Dan kami sebelum berkati, tentunya kami akan diberkatin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, pimpin umatmu, semua yang sedang bergumul, sedang mengalami kesusahan, Tuhan ajari mereka menabur benih. Suatu hari mereka akan menuai dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Hari ini mereka menabur benih dengan mencucurkan air mata. Kami percaya, suatu hari mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan, biar firman memberkati mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, untuk orang-orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.